Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Untuk video kali ini kita masih membahas rangkaian kontrol motor 3 fasa. Tapi untuk kali ini kita membahas mengenai magnetic kontaktor atau kontaktor seperti itu. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke. Jadi pada rangkaian kontrol yang ada di sebelah ini, untuk kontaktor itu letaknya berada di bawah seperti itu. Ini sudah ada dua lingkaran, yang ini adalah kontaktornya dan yang di atas ini adalah kontak bantunya seperti itu. Oke, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, pada kontaktor ini memiliki 3 kontak utama dan di sini 2 kontak bantu. Ada juga kontaktor yang memiliki 4 kontak bantu seperti itu, 2 normally open dan 2 normally close. Oke. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk rangkaian kontrol ini menggunakan 1 kontak bantu normally open. Nah, ini nomor 13 dan 14 seperti itu. Nah, jadi ini nomor 13 dan nomor 14. Nah, pada kontak utamanya ini ada L1 menuju ke T1, L2 menuju ke T2, dan L3 menuju ke T3. Dan ada normally close itu nomor 21 dan 22. Ya. Jadi kontaktor ini merupakan kendali secara elektrik, di mana dapat digunakan jika koil itu teraliri oleh arus listrik. Nah, jadi koil, nah, anggap saja ini K-nya itu koil, maka ketika aktif dia akan menarik dari kontak-kontak yang ada seperti itu. Nah, karena dia koilnya ada di sebelah kiri dan ini terbukanya normally opennya ya, ini di sebelah kanan, maka ketika tertarik ke kiri, nah, nanti dia akan menjadi tertutup. Nah, sedangkan normally close-nya dia akan terbuka gitu ya. Nah, ini contoh waktu posisi tidak aktif dia berada di posisi normal seperti itu. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Dan waktu posisi aktif dia akan seperti ini. Jadi kontaknya akan tersambung. Nah, L1 T1 akan tersambung, L2 T2 akan tersambung, L3 T3 akan tersambung, 13 14 akan tersambung, 21 dan 22 akan terbuka. Nah, karena apa? Karena tadi dia tertarik ke sebelah kiri karena koilnya dialiri oleh arus listrik seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengenal bagian-bagian yang ada di magnetic kontaktor. Oke, yang pertama ini ada kontak utama seperti yang dijelaskan tadi. Ini posisinya ada di paling atas dan paling bawah seperti itu. Jadi ini posisinya L1 sebelah kiri, L2 tengah, L3 yang kanan. Sedangkan T1 sama yang paling kiri, T2 tengah, T3 paling kanan. Nah, dan ada penyebutan angka juga seperti itu. Jadi L1 itu angkanya 1, L2 itu angkanya 3, L3 angkanya 5. Nah, sedangkan T1 itu angkanya 2, T2 angkanya 4, T3 angkanya 6. Nah, jadi posisinya nanti gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6 seperti itu. Itu pada kontak utama. Selanjutnya ini pada kumparan atau koilnya. Jadi pastikan jika kalian ingin merangkai suatu rangkaian kelistrikan itu diamati dulu komponennya atau alatnya itu apa kayak gitu ya. Jadi pada contoh kali ini menggunakan koil yang 24 volt DC. Nah, maka nanti A1 dan A2-nya itu dapat tegangan DC 24 volt. Nah, jadi kalau seperti ini, nanti A1 itu dapatnya plus dan A2 itu dapatnya min. Kayak gitu ya. A1 dapatnya 24 volt dan A2 dapatnya 0 volt seperti itu. Nah, jika nanti kontaktornya itu AC atau dua-dua 0 volt AC, maka nanti A1 dan A2-nya itu dapat tegangan 220. Contoh, A1 nanti dapat fasanya, A2 itu dapat netralnya seperti itu ya. Selanjutnya ada kontak bantu yang normally open.
Nah, ini yang kita gunakan saat ini pada rangkaian kontrolnya, yaitu nomor 13, nomor 14. Nah, jadi pada contoh gambar ini berarti normally opennya itu di sini, nomor 13 dan nomor 14, seperti itu. Oke, selanjutnya normally close itu di nomor 21 dan nomor 22. Jadi ketika kontaktornya itu aktif atau magnetic kontaktornya itu aktif, maka nanti normally close akan terbuka dan normally open akan tertutup. Nah, gitu ya. Jadi pada akhir video untuk rangkaian kontrol ini, jadi ketika tombol on ditekan, maka nanti kontaktornya aktif. Nah, ketika kontaktor aktif, maka kontak bantu normally open juga aktif. Nah, waktu tombol ini dilepas, maka kontaktor masih aktif. Karena apa? Karena arusnya itu melewati K. Nah, tidak melewati push button lagi, seperti itu. Jadi ketika kontaktor sudah aktif dan push button dilepas, nah, maka arusnya itu nanti lewatnya itu K. Nah, baru ke kontaktor. Jadi kontaktornya itu masih aktif. Nah, ketika tombol off ditekan, maka nanti terjadi pemutusan arus listrik di sini, sehingga kontaktor mati dan kontak ini juga lepas, kontak bantunya. Nah, ketika push button dilepas, maka di sini di kontak K itu sudah terbuka dan di push button on juga terbuka, sehingga kontaktor mati. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan rangkaian direct online untuk rangkaian kontrol dari motor listrik 3 fasa. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.